Bu Lisa, kalau kita lihat pada hari Mhm, ini di tengah pelemahan ISG yang sudah tertekan hingga 3 hari beruntun, tapi di akhir-akhir mhm, perdagangan tampaknya saham BBRI dan juga BBCA ini rebound setelah hampir iya, sepanjang perdagangan berada di zona merah. Apalagi kita tahu bahwa di pekan ini akan ada rilis suku bunga acuan bahkan diproyeksikan akan tetap dipertahankan. mhm. Iya betul, BI sudah menahan di level 5,75 dari Januari ya, dan sepertinya juga nggak akan naikin lagi karena, actually Pak Gubernur BI kita, Pak Peri Warjio itu udah ngomong dari bulan-bulan lalu, kayaknya BI nggak perlu, naikin suku bunga lagi karena melihat apa yang sudah dinaikin sampai 5,75 ini cukup untuk mengendalikan inflasi dan terbukti memang inflasi inti kita sudah, di bawah 3%, well well below 3%, di mana itu adalah target dari BI. Nah, ini buat banking atau at least kita bicara stock market dulu deh secara keseluruhan. Kalau misalnya nggak naikin suku bunga, atau malah kalau bisa tuh pivot alias pemotongan, nah ini akan lebih menggerakkan pasar saham gitu. Tapi mungkin harus menyesuaikan juga sama sentimen regional globalnya ya, market regional globalnya lagi nggak lagi tren tren pemotongan suku bunga nih apalagi untuk US dan zona Eropa kayaknya unlikely bisa dilakukan tahun ini ya karena target inflasi mereka masih jauh di 2% ya kan walaupun udah melandai jauh tuh Amerika dari sempat di 9% sekarang udah bisa ke 4. Demikian juga Europe ya kemarin malahan mereka baru naikin lagi. So, ya jadi memang tahun ini, kalau misalkan kita berat di resesi, mungkin kita harus pertimbangkan sektor lain yang enggak begitu, sensitif terhadap suku bunga gitu, untuk, kesempatan trading. Ya, dan kalau kita lihat beberapa hari terakhir ya, Ciliza, ini turnover juga sangat sepi di bawah 10 triliun. Sebenarnya lagi pada Iya, kemana nih para investor? Hari ini saja hanya mencapai 8 triliun, 7,9. Kemarin juga di 7,4. Sepi sekali mhm, tampaknya gitu. Dan kalau kita berkaca dengan minggu depan juga akan menjadi pekan yang hanya 2 hari perdagangan. Bisa betul, jadi semakin sepi. Bagaimana, Cilisa? mhm. Oke, minggu lalu katanya sepekan lalu itu ada asing keluar dari pasar equity sekitar 2,3 triliun ya. Tapi secara year to date untungnya, pundi-pundi asing masih ada sekitar 17 triliun di equity market dan malah mereka banyak di bonds ya. Jadi apa boleh buat, di masa tren naik suku bunga ini memang kelihatannya lebih untung kalau kita mengalihkan investasi ke, bonds gitu. Mmm, nah, eee, tapi kalau baru mulai masuk sekarang di bonds mungkin udah agak limited upside potential karena kan juga the Fed-nya juga udah mulai ngerem, walaupun memang masih ada rencana untuk naikin di bulan Juli ya. Mmm, di bonds justru kita ada masuk sekitar 82 triliun kalau nggak salah. Ya mengenai, transaction value yang rada sepi di stock market itu mungkin juga bergeser ke, pasar keuangan lain gitu. Kalau kita tapi kita jangan terlalu worry juga kalau asing ini sudah meninggalkan market Indonesia, karena sejatinya kalau saya baca dari riset-riset fund manager asing itu, yang besar, mereka di second semester ini mereka mulai akan, mengalihkan ke emerging market ya. Mereka mulai berpikir bahwa emerging market itu lebih menarik daripada negara maju gitu. Dan, jangan lupa juga mungkin kita ini punya cerita yang beda ya sama Amerika, sama UK, karena kita nggak lagi bergelut sama inflasi kita juga nggak perlu berjuang untuk naikin suku bunga, tapi kita punya isu lain mungkin yang lebih menarik yaitu dari sisi consumer, consumer spending kita gitu, yang kuat. Mudah-mudahan aja semester 2 ini akan lebih rame lagi. Toh juga, jadi minggu depan udah cuma tinggal 2 hari trading kan, sambil menutup semester 1 dan menyongsong semester 2. So hopefully semester 2 akan ada perbaikan.